Selamat siang Bapak Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Koordinator Prodi S2 Akuntansi, Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja, SEAK MSI. Yang saya hormati pula Sekretaris Prodi S2 Akuntansi, Ibu Dr. Desa Nyoman Sriwerastuti, SE MSI AK. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen pengajar yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu teman-teman mahasiswa baru pada Prodi S2 Akuntansi yang berbahagia. Halo, selamat datang dan selamat bergabung pada Prodi S2 Akuntansi. Sudah tepat loh pilihan Bapak Ibu dan teman-teman untuk kuliah di Prodi S2 Akuntansi, karena pengelola dan dosen-dosen sangat mendukung untuk lulus tepat waktu, serta ramah apabila berdiskusi terkait masalah-masalah yang saya hadapi pada saat perkuliahan. Salam kenal ya Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahayu Suryanti, biasa dipanggil Yanti, ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, yang sampai saat ini adalah mahasiswi semester 3 pada Prodi S2 Akuntansi yang kita cintai ini. Di awal semester 3 ini, proposal tesis saya sudah mendapat persetujuan dari kedua pembimbing, dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian proposal tesis. Jadi pada kesempatan kali ini saya diamanatkan untuk sharing tentang kiat-kiat bekerja sambil kuliah. Mohon maaf, bukan maksud menggurui ya, hanya sekedar sharing bagaimana saya menjalani keputusan untuk melanjutkan studi S2 di tengah aktivitas dan kesibukan saya bekerja. Mungkin sebelumnya saya akan sharing pandangan saya, pengalaman saya kuliah dan belajar di bangku S2. Yang saya rasakan kuliah di S2 ini sangat berbeda dengan pada saat saya kuliah di S1. Hal-hal yang saya rasakan itu, yang pertama adalah saya itu harus siap belajar lagi. Maksudnya ketika saya memutuskan untuk melanjutkan studi ke S2, berarti saya harus tahu bahwa saya akan jadi mahasiswa lagi, dan konsekuensinya adalah harus siap belajar, rajin membaca, dan harus rajin mengerjakan tugas. Jangan sampai di tengah-tengah perjalanan kuliah saya akan merasa kesulitan dan mengeluh karena tugas-tugas yang diberikan akan sangat banyak. Selanjutnya, hal yang saya rasakan kuliah di S2 ini adalah saya harus rajin membaca, karena dengan rajin membaca akan membuat saya lebih memahami materi, kemudian dapat memperluas wawasan saya mengenai materi-materi yang akan dibahas, serta saya bisa aktif berdiskusi pada mata kuliah tertentu. Yang saya rasakan selanjutnya adalah saya harus bisa bekerja lebih cepat, dalam artian saya harus bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat, karena hampir di semua mata kuliah dosen-dosen memberikan tugas yang harus dikumpul minggu depan pada saat perkuliahan lagi, dan itu tidak hanya satu perkuliahan tapi banyak mata kuliah. Jadi ya memang di samping saya rajin membaca, saya dituntut untuk bekerja mengerjakan tugas lebih cepat, sehingga tentunya didukung dengan pengaturan waktu yang baik seperti itu. Dengan tugas-tugas yang banyak hampir di setiap mata kuliah, jadi mau tidak mau saya harus mengasah keterampilan saya dalam menulis dikarenakan tuntutan dari tugas-tugas. Tentunya kita harus menjalaninya dengan niat ikhlas seperti itu. Apabila kita beban, mungkin ide tidak keluar, kemauan untuk mengerjakan tugas tidak ada, sehingga itu merupakan faktor-faktor hal-hal yang menghambat dalam penyelesaian tugas. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah yang saya rasakan, saya harus menetapkan topik pada awal-awal perkuliahan. Kebetulan
saya waktu itu semester 1 telah memiliki topik yang ingin saya angkat nantinya pada saat tesis. Jadi itu yang saya rasakan kuliah di S2 yang berbeda daripada saat saya kuliah di S1. Dapat saya simpulkan perbedaannya itu yang pertama adalah harus siap belajar lagi karena sadar kita menjadi mahasiswa lagi. Kemudian yang kedua, rajin membaca yang dibarengi dengan bekerja yang lebih cepat. Kemudian kita harus mengasah keterampilan kita dalam tulis menulis sehingga manfaatnya nanti akan dirasakan pada saat kita menyusun tesis. Kemudian yang terakhir, tetapkan topik atau judul tesis yang akan kita gunakan nanti hendaknya di awal-awal semester 1 atau semester 2 sambil kita berkonsultasi dengan dosen-dosen apakah judul atau topik kita layak untuk diajukan atau dikerjakan menjadi tesis. Baik, itu tadi serba-serbi yang saya rasakan pada saat saya kuliah di S2. Selanjutnya saya akan sharing kiat-kiat saya dalam bekerja sambil kuliah. Hal yang pertama itu adalah saya menanamkan kepada diri saya bahwa tujuan saya kuliah S2 harus lancar dan bisa lulus tepat waktu. Serius dan fokus dengan tujuan, namun jangan sampai mengabaikan pekerjaan. Sehingga hal itu penting di saat saya merasa jenuh, kesulitan, atau lelah dalam menghadapi atau mengerjakan tugas-tugas kuliah S2 yang sangat banyak ini. Jadi dengan saya mengingat bahwa saya kuliah S2 ini harus bisa lulus lancar. Jadi hal itu yang membangkitkan saya kembali. Dengan saya ingat tujuan saya kuliah di S2 ini, jadi saya merasa harus konsekuen dengan apa yang saya pilih untuk dijalani, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saya menyusun prioritas, baik itu prioritas di tempat kerja maupun prioritas tugas-tugas kuliah. Jadi saya terbiasa mencatat deadline-deadline di pekerjaan apa, deadline-deadline di kuliah apa, sehingga pada saat waktu-waktu luang saya bekerja, saya membuka-buka catatan saya lagi, yang mana yang sudah saya kerjakan atau yang mana yang belum saya kerjakan, sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk hal-hal prioritas yang lain. Yang ketiga adalah mengatur waktu untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas dalam pekerjaan, kemudian mengatur waktu menyelesaikan tugas-tugas kuliah maupun mengatur waktu luang. Jadi ya memang kita sendiri yang tahu aktivitas-aktivitas kita apa. Jadi saat-saat kapan kita harus menyelesaikan tugas kuliah di tengah kesibukan kita bekerja sehari-hari. Tentu saja harus memperhatikan waktu luang untuk merefresh tenaga serta pikiran kita. Sebenarnya saya ini suka menyicil, dalam artian saya mengerjakan tugas-tugas kuliah dengan metode cicilan. Jadi saya ini terbiasa mengerjakan tugas-tugas kuliah itu pada saat sebelum pulang kantor. Jadi setelah saya seharian menyelesaikan pekerjaan, 1 jam atau 30 menit sebelum saya pulang kantor itu saya membuka lagi tugas. Jadi saya buat seberapa yang saya mampu. Kemudian pada saat jam sudah pulang kantor, saya pulang ke rumah untuk persiapan kuliah nanti malam. Kemudian kadangkala apabila kondisi masih fit setelah selesai perkuliahan di malam hari itu saya menyicil lagi mengerjakan tugas sampai saya mengantuk, seperti itu.
Kemudian selanjutnya yang keempat itu olahraga atau me time. Jadi olahraga itu untuk memecah kestresan saya, kemudian me time itu untuk memberikan penghargaan kepada diri saya atas pencapaian-pencapaian diri saya. Tetapi tentu saja saya tidak menghukum diri saya apabila saya tidak mencapai suatu tujuan atau suatu pencapaian tertentu, karena saya merasa saya manusia juga memiliki kekurangan-kekurangan. Yang penting saya mau untuk berubah, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, yang paling utama menurut saya adalah berdoa. Kita memohon kepada Sang Pencipta agar semua hal-hal yang kita jalankan ini yang positif dapat diberikan kelancaran serta tidak ada hambatan atau hambatannya dapat diminimalisasi, seperti itu. Demikian, jadi itu tadi kiat-kiat saya bekerja sambil kuliah. Akan saya ulang lagi. Yang pertama, tanamkan dalam diri saya menanamkan dalam diri bahwa saya sedang kuliah S2, jadi saya harus serius dan fokus dengan tujuan agar saya lancar dalam perkuliahan serta bisa lulus tepat waktu. Namun jangan sampai saya mengabaikan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah saya menyusun prioritas, baik itu untuk tugas-tugas dalam pekerjaan maupun tugas-tugas kuliah. Jadi saya mencatat prioritas itu, kemudian menandai tugas-tugas yang sudah diselesaikan maupun yang belum. Kemudian selanjutnya mengatur waktu untuk bekerja, kemudian mengatur waktu untuk tugas kuliah serta mengatur waktu luang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru Prodi S2 Akuntansi. Saya doakan semoga studinya lancar dan dapat lulus dengan tepat waktu. Pada intinya itu semua berawal dari niat. Ketika niat kita baik, semoga hasilnya tetap baik. Dengan niat yang kuat dan tujuan yang kuat, apa yang kita impikan pasti akan dapat kita wujudkan. Demikian, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam hal pengucapan, penyampaian, dan lain sebagainya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.